pergi kamu nenek sihir. Nah, kok tumben anak saya manggil saya nenek sihir? Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Jana di rumah Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mbak Jana, selamat siang Bapak Ibu. Ya, ini ada pertanyaan, Pak. Apakah seseorang itu bisa mempersembahkan kehamilannya tanpa disadari, jadi persembahan kepada setan, gitu, Pak? Jadi begini Mbak Jana, ada satu cerita menarik Bapak Ibu. Saya punya seorang sahabat, namanya Ibu Nova di Surabaya, seorang pendeta. Jadi Ibu Nova, salam dari saya. Ini saya ceritakan apa yang kejadian Bu Nova alami 18 tahun yang lalu. Jadi awal-awal Galaksur. Jadi Ibu Nova ada seorang pendeta Kristen, mempunyai suami, suaminya pun pendeta Kristen. Bahkan kalau tidak salah mereka berdua ini adalah istilahnya gurunya sekolah teologi. Jadi kalau orang mau jadi pendeta Kristen sekolah teologi, mereka adalah guru-gurunya sekolah teologi. Nah, Bu Nova suatu saat cerita kepada saya, Pak Rudi, saya punya seorang anak laki-laki, itu baik sekali, nurut, tidak pernah ada masalah. Tiba-tiba suatu saat di rumah mau papasan dengan saya, kok berubah matanya anak saya. Kok berubah? Tiba-tiba ngeliatin saya kayak benci. Terus saya dibentak sama anak saya sendiri. Pergi kamu nenek sihir. Nah, kok tumben anak saya manggil saya nenek sihir? Langsung Bu Nova sebagai seorang Kristen berdoa dia, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu setan. Saya tidak bisa keluar dari sini. Karena kamu sendiri yang undang saya masuk dalam badan anakmu. Kamu persembahkan anakmu kepada saya. Saya tidak pernah persembahkan anak saya kepada setan. Apa katanya? Pernah. Kamu ingat waktu kamu umur kehamilan, waktu hamil anak ini, kehamilan 6 bulan. Kamu pernah panggil tukang pijat. Memang saya suka panggil tukang pijat. Kalau saya hamil, kaki saya sakit sama tukang pijat. Oke. Kamu ingat waktu itu tukang pijatnya kamu suruh tunggu-tunggu, masuk bu, kok tidak masuk. Dia bakar kemenyan di kebun depan. Dia bakar kemenyan ke depan, dia persembahkan bayi dalam kandungan yang akan dipijat ini untuk dipersembahkan kepada saya, kepada setan. Jadi saya sudah masuk dalam janin ini sejak dia dalam kandungan Anda umur 2 bulan waktu tukang pijat Anda, karena sebelum pijat Anda dia bakar kemenyan di depan, bukan Anda persembahkan, tapi tetap saja kamu sudah persembahkan anak ini kepada saya. Nah, tapi Ibu Nova waktu itu sebagai seorang Kristen, dia berdoa, dia pakai kalung Galaksur, akhirnya pergi. Baru anak sadar tidak ingat apa-apa, bahwa dia tadi maki-maki ibunya, bilang pergi kau iblis, pergi kau nenek sihir, tidak ingat anaknya. Ya demikian Mbak Jana, kadang-kadang kita bisa tanpa sadar kita mempersembahkan keluarga kita, anak kita kepada setan tanpa sadar. Karena banyak juga kejadian orang-orang Galaksur ya. Dulunya bagaimana? Dulunya tidak sengaja pergi ke satu tempat pariwisata, atau ketempelan. Ya, nah, kita tidak sengaja kita pakai kembang, tahu-tahu dianggap kita mempersembahkan kembang itu kepada jin, kepada setan. Ada demikian Mbak Jana. Jadi banyak kejadian. Makanya kalau mau aman, kita pakai kalung Galaksur. Karena kalung Galaksur punya kekuatan sangat besar, kuantumnya mekanik, setan memang tidak berani dia. Kalau udah pakai itu kita akan aman. Demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.